Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Pelayan firman pada hari ini adalah TPG Kristian Adi Pamungkas dengan tema Kasih Lintas Batas. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Marilah seluruh bangsa di dunia kita naikkan pujian bagi Allah. Umat Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa ibadah hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagimu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudaraku, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Secara sederhana ayat ini hendak mengingatkan kembali akan panggilan kita untuk menghadirkan kasih kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sebab Allah yang kita sembah adalah kasih.
Saudaraku, ketika Tuhan memanggil kita untuk menghadirkan kasih, mungkin kita telah berhasil, mungkin juga kita gagal. Saat ini mari kita sampaikan keberhasilan dan kegagalan kita di dalam doa pribadi kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengarkanlah curahan hati kami. Kiranya perjuangan kami selama ini untuk menghadirkan kasih dapat menyenangkan hati-Mu. Jika kami masih gagal, ampunilah dan bantulah kami untuk menghadirkan kasih bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela. Olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan bersertamu juga. Saudaraku, di tengah dunia yang haus akan cinta kasih, mari kita berperan sebagai oase-oase yang mendatangkan kesejukan bagi setiap insan tanpa batas. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya dengan menaikkan pujian, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah,
mengasihimu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber kasih, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan dapat mengevaluasi jejak langkah kaki kami selama ini, sehingga kami ditolong untuk menjadi saluran cinta kasih-Mu, khususnya di tengah pandemi yang menerpa bangsa Indonesia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita sejatinya tidak lepas dari yang namanya pembatasan. Dalam tatanan hidup bernegara, contohnya Bapak Ibu Saudara, ada aturan-aturan, ada norma, ada hukum, dan semua itu demi terciptanya keteraturan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada batasan-batasan untuk mengendalikan kebebasan setiap orang. Meski kerap kali batasan-batasan itu dilanggar, begitu ya. Dan ini terbukti ketika kita hidup di negara kita, negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum. Namun saudara, beberapa bulan belakangan ini muncul tren pembatasan yang bukan hanya peraturan belaka. Namun bagi kebanyakan orang saat ini, mungkin juga saudara dan saya, menjadi lifestyle atau gaya hidup. Yang kita kenal dengan istilah, kalau awalnya social distancing begitu ya, atau physical distancing. Pembatasan sosial, pembatasan jarak, jaga jarak. Kita hidup di tengah pembatasan. Mengapa saya katakan menjadi lifestyle Bapak Ibu Saudara? Sebab pembatasan ini yang kita terapkan bersama ini menjadi kebutuhan sekaligus sangat penting demi keberlanjutan sebuah kehidupan. Artinya ini menjadi sebuah kebutuhan dan dianggap penting demi keberlanjutan
kehidupan. Seperti kita tahu bagaimana sekarang berbagai tempat di tempat-tempat umum sudah membatasi kontak fisik, membatasi dengan tanda-tanda tertentu, tanda X gitu ya, di tempat umum, di restoran atau di berbagai tempat, juga di gereja. Bapak Ibu kalau sekarang datang di gereja nih bangku-bangku udah XX semua nih, ada kuning-kuningnya nih. Artinya sudah ada pembatasan. Juga membatasi kontak fisik dalam hal bersalaman. Kalau Bapak Ibu ingat kapan terakhir bersalaman sama orang? Orang lain ya, maksudnya yang bukan keluarga gitu ya. Pak Waris masih ingat kapan terakhir bersalaman sama orang yang bukan keluarga? Udah lama. Pak Widi? Padahal bersalaman itu menjadi tradisi kita sebagai orang timur gitu ya. Salaman sebagai bukti kita menghargai, kita menyambut, kita menyapa. Tapi budaya itu dalam tanda kutip hilang untuk saat ini. Membatasi diri untuk tidak kongko-kongko bagi anak muda. Misalnya untuk ngumpul-ngumpul dan seterusnya, banyak pembatasan-pembatasan yang sudah ada. Kita melihat saudara, pembatasan-pembatasan tersebut sering digaungkan, sering disosialisasikan. Pemerintah juga melakukan hal yang sama sebab menjadi hal yang sangat penting demi keberlanjutan kehidupan. Tapi saudara, pada saat kita berbicara tentang kasih, pertanyaannya adalah apakah kasih mengenal batas? Adakah pembatasan untuk memberlakukan kasih, saudara? Pada kenyataannya tidak jarang kita menjumpai atau bahkan kita sendiri memberlakukan kasih yang berbatas. Terbatas untuk keluarga dan kerabat saja, terbatas untuk orang-orang yang kita kenal aja. Saya mah mengasihi kalau saya kenal, kalau nggak kenal mah ya udah cuek aja begitu ya. Atau juga bisa kita membatasi kasih itu pada orang yang agamanya sama, sukunya sama, atau kita punya kesamaan-kesamaan lainnya. Dan melalui tema hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar, kita akan mendalami firman Tuhan tentang kasih lintas batas. Firman Tuhan hari ini hendak mengajak kita untuk melihat kasih Yesus yang tak berbatas di tengah budaya pembatasan yang diberlakukan orang Yahudi. Ia memberlakukan kasih yang universal, Tuhan Yesus memberlakukan kasih yang universal berlaku untuk semua di tengah kultur orang-orang Yahudi yang eksklusif. Dan saudara-saudara yang terkasih, dalam teks yang kita baca terlihat bahwa bangsa Israel dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, kalau kita perhatikan dalam kehidupannya Yesus, bangsa Israel dalam kehidupannya sehari-hari sudah memberlakukan atau sudah melakukan pembatasan sosial. Jadi zaman namanya pembatasan sosial dalam tanda kutip ya, pembatasan sosial bukan hanya pada saat pandemi. Zaman dulu udah ada Bapak Ibu. Tapi pembatasan sosialnya beda maknanya. Kalau dulu orang Yahudi melakukan pembatasan sosial dengan warga yang non-Yahudi. Artinya membatasi pergaulannya. Tidak mau berhubungan atau tidak mau berelasi. Tentu makna pembatasan sosial ini beda dengan yang terjadi sekarang. Bahkan bangsa Israel, saudara, adalah bangsa yang menganggap dirinya lebih tinggi dari bangsa lain. Makanya ada istilahnya itu chauvinisme. Cinta terhadap negaranya atau budayanya yang berlebihan gitu ya. Dan ini terjadi di dalam suku Yahudi. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi memandang rendah bangsa-bangsa lain. Sebab mereka yakin, mereka punya alasan kenapa mereka bisa menganggap rendah bangsa lain. Karena mereka adalah pilihan Allah. Dan yang lain enggak dipilih Allah. Hal ini terlihat saudara dalam kisah seorang perempuan Kanaan yang kita baca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita saksikan bersama, kita lihat Alkitab kita. Di ayat ke-21, ketika itu Yesus saudara keluar dari negeri orang Yahudi menuju daerah Tirus dan Sidon. Waktu itu Yesus lagi pergi ke luar negeri Bapak Ibu. Ya, jadi ceritanya Yesus lagi pergi ke luar negeri, meninggalkan negeri Yahudi menuju Tirus dan Sidon. Ia sedang menarik diri, Yesus sedang menarik diri secara sengaja untuk sejenak menyepi dan mencari ketenangan dari banyak orang Yahudi yang terus mengikutinya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus diikuti oleh banyak pengikutnya, rombongan-rombongan yang ingin mendengar pengajarannya. Dan kala itu Yesus ingin menyepi, ingin sejenak mencari ketenangan. Dan satu-satunya tempat untuk bisa dia mendapatkan ketenangan adalah pergi keluar negeri, pergi dari negeri orang Yahudi, yaitu ke daerah Tirus dan Sidon ini. Daerahnya non-Yahudi. Kenapa? Karena pasti orang-orang itu tidak akan mengikuti dia.
Orang-orang yang biasa mengikuti dia, mencari dia itu tidak akan mengikuti. Karena bagi mereka orang Yahudi pergi atau menginjakan kaki di tanah orang yang non-Yahudi itu haram hukumnya. Balik lagi, saufinisme. Mereka menganggap bahwa bangsa lain itu adalah lebih rendah. Tirus dan Sidon menjadi tempat tujuan Yesus untuk menyepi sebab tidak ada orang Yahudi yang sudi untuk menginjakan kakinya di wilayah orang non-Yahudi yang dianggap kafir. Di ayat ke-22 kemudian dijelaskan di situ ada seorang perempuan datang dikatakan adalah sebagai perempuan dari Kanaan. Karena Yesus cukup dikenal saat itu bukan hanya di kalangan orang Yahudi saja, namun juga di kalangan orang-orang non-Yahudi. Hal ini terlihat ketika seorang perempuan Kanaan, kalau di versi Markus, di Injil Markus disebutkan adalah seorang perempuan Syria Fenisia, datang dan memohon pertolongan ketika itu. Sebab anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Digambarkan bagaimana perempuan Kanaan ini, ibu ini dengan kesungguhan hati memohon pertolongan. Dan ia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus pengen cari ketenangan tapi gak bisa tenang. Ada juga yang nyamperin dia, ada juga yang datengin dia. Dan kali ini bukan orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi. Di ayat 23 Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menjawab si ibu ini ketika ibu ini meminta pertolongan. Meski demikian, si ibu tetap saja mengikuti Yesus dan rombongannya. Bahkan ia berteriak-teriak terus-menerus hingga para murid kesal karena merasa terganggu. Saya membayangkan ketika itu Yesus dan para murid sedang berjalan, kemudian ibu ini dari belakang dari kejauhan berteriak-teriak, merengek minta tolong. Karena dia benar-benar membutuhkan pertolongan dan ia yakin bahwa Yesus bisa menolongnya. Hingga murid-murid datang dan berkata kepada Yesus supaya Yesus menyuruh pergi ibu ini. Seolah tidak ada belas kasihan yang tampak dari para murid. Yang ada para murid segera menghindar dan menginginkan ibu ini cepat pergi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ibu ini dianggap mengganggu. Saudara, Yesus memang tidak langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh si ibu. Apakah Yesus memang tidak mau menolongnya? Kenapa Yesus tidak mau menanggapi secara langsung permintaan tolong ibu ini? Salah satu tafsiran mengatakan bahwa Yesus ketika itu ingin melihat kualitas diri para murid. Apakah para murid peka akan sekeliling mereka, aware terhadap sekeliling mereka. Namun tertulis Bapak Ibu Saudara di ayat 23, para murid ternyata memilih untuk membatasi diri dengan si ibu. Suruh pergi aja Yesus, ibu ini mengganggu dari tadi teriak-teriak terus gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara terjadilah percakapan di ayat selanjutnya antara Yesus dan perempuan itu. Di ayat ke-24, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini perkataan Yesus kepada ibu itu. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kok seolah-olah Yesus benar-benar juga ikutan eksklusif. Dia hanya ingin menolong domba-domba Israel kalau secara sepintas lihat dari teks ini. Tapi Bapak Ibu kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, bukan berarti Yesus tidak mau menolong. Tetapi kalimat ini menyeratkan bahwa saat itu Yesus sedang fokus untuk menolong orang-orang Israel. Kalau kita ingat peristiwa perkawinan di Kana Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur ketika itu. Di sebuah pesta perkawinan anggurnya habis, kemudian ibu Yesus mengatakan tolonglah keluarga ini. Tapi Yesus berkata apa? Waktuku belum tiba. Artinya Yesus bukan berarti gak mau, tetapi waktuku belum tiba. Maknanya sama dengan perkata ini, bukan berarti Yesus tidak mau menolong. Tetapi ketika itu Yesus mempunyai fokus pelayanan tertentu. Di ayat ke-25, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dengan kesungguhan dia mendesak Yesus supaya menolongnya. Yesus memang tidak langsung mengabulkan apa yang diminta oleh si ibu, Bapak Ibu Saudara. Namun setiap kali keinginannya belum terwujud, si ibu terus memohon kepada Yesus agar anaknya disembuhkan. Kemudian di ayat ke-26, nah ini kalimat ini lumayan ekstrim Bapak Ibu ya. Dikatakan apa? Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak di sini adalah orang-orang Israel dan melemparkannya kepada anjing.
menyebut seseorang anjing dalam budaya atau tradisi apapun sepertinya agak kasar dan menyiratkan nada penghinaan. Begitu ya Bapak, ekstrim sekali dan ini disampaikan dalam perkataan Yesus. Namun dalam ungkapan yang Yesus sampaikan saudara ada makna yang berbeda. Dan ini juga yang ingin ia sampaikan untuk memutarbalikkan kebiasaan orang Yahudi dalam memperlakukan orang non-Yahudi. Istilah anjing biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk merujuk kepada orang-orang non-Yahudi yang dianggap lebih rendah dan kafir. Dan ini menjadi dialek atau bahasa yang biasa digunakan untuk menganggap atau menyematkannya pada orang-orang yang non-Yahudi. Pada masa itu anjing adalah binatang yang najis, yang mencari makan dengan mengais-ngais sampah di jalan, binatang liar. Kalau Bapak Ibu pernah lihat anjing liar gitu ya, itulah gambarannya. Dan seringkali membawa penyakit. Dan Bapak Ibu Saudara, namun dalam teks Matius di sini kata anjing yang digunakan dalam bahasa Yunani yang tertulis di Alkitab adalah kata kunarion yang berarti anjing kecil, anjing peliharaan yang mungil, yang dirawat dan dipelihara dengan baik oleh sang tuan. Bapak Ibu Saudara yang melihara anjing di rumah pasti akan sangat berbeda. Apakah kalau Bapak Ibu yang punya anjing di rumah menganggapnya najis gitu ya, kalau jangan pegang-pegang misalnya begitu. Atau dalam konteks orang Yahudi anjing itu sebagai binatang yang najis. Tapi kunarion, bahasa yang dipakai oleh Yesus di sini adalah anjing peliharaan yang dipelihara, dirawat. Kadang bahkan anjing ini benar-benar menjadi seperti sahabat. Saya termasuk orang yang gak pernah melihara binatang ya, maksudnya dulu pernah melihara ikan gitu Bapak Ibu, saya gak bisa pelihara binatang. Pengen sebenarnya pelihara anjing gitu, tapi dalam keluarga kami tidak biasa untuk memelihara binatang. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang pelihara binatang pasti bahkan untuk makanannya, untuk perawatannya diperlakukan secara istimewa. Artinya apa? Ketika orang Yahudi memperlakukan orang-orang non-Yahudi sebagai kafir, Yesus justru memberikan teladan secara tersirat untuk memperlakukan orang-orang yang berbeda sebagai sesama yang dirawat dan dikasihi Allah. Disinilah titik di mana Yesus sedang memutarbalikkan sebuah kebiasaan bahasa, termasuk juga memberikan kritik kepada budaya eksklusif bangsa Yahudi. Ketika orang Yahudi memperlakukan orang yang berbeda dengan cara yang buruk, Yesus justru memperlakukan orang lain dengan penuh cinta kasih dan kemurahan hati. Lantas di ayat ke-27, ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah atau potongan-potongan roti yang jatuh dari meja tuannya." Di ayat ke-28 dikatakan, Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan di ayat 28 ini sekaligus menjadi klimaks inti yang mau Yesus sampaikan. Beda dengan sapaan yang pertama tadi yang dalam tanda kutip adalah anjing. Tetapi di ayat 28 Yesus berkata, "Hai ibu." Kegigihan perempuan itu Bapak Ibu Saudara demi kesembuhan anaknya menunjukkan kualitas iman sang ibu ini. Sapaan Yesus pun berubah menjadi ibu. Yesus melihat cinta kasih yang begitu besar dari seorang ibu kepada anaknya. Cinta yang memampukan ia bertahan dan menghalau rintangan. Jadi kisah firman Tuhan hari ini yang kita baca adalah soal kisah cinta Bapak Ibu. Kisah kasih yang pertama, kasih seorang ibu kepada anaknya yang terus berjuang. Bahwa artinya kita bisa loh mengasihi dengan segala perjuangan yang ada. Dan yang kedua, Yesus memberikan sebuah pemaknaan baru bahwa kasih itu tidak berbatas. Kasih itu melampaui batas. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita juga diajak untuk memiliki kasih yang melampaui batas. Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana relasi Yesus dengan perempuan yang baru saja ia temui. Yesus mau membuka diri untuk berdialog dan mendengarkan apa yang diinginkan sang ibu. Ia dengan sabarnya membuka telinga dan hati untuk melihat ketulusan dari si ibu yang sedang berjuang untuk anaknya. Berbeda nih dengan para murid Bapak Ibu Saudara yang lebih memilih untuk membatasi diri dalam memberikan perhatian kepada orang lain. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah hidup kita mencerminkan kehidupan para murid yang lebih memilih untuk membatasi, mengusir orang lain, menyuruh pergi orang lain, menutup diri untuk orang lain? Atau kita mau mengikut teladan Yesus, memiliki kasih yang melampaui batas,
Kasih Yesus melintasi sekat-sekat dan batas-batas yang ada. Dan kita diajak untuk meneladani kasih Yesus itu. Firman Allah mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih yang melampaui batas-batas itu dapat terjadi jika ada kesediaan untuk mengenal, mendengarkan, dan memahami orang lain atau pihak lain yang berbeda. Dan ini menjadi pesan firman Tuhan kita hari ini. Yesus mengajarkan pada kita, Yesus memberikan tips kepada kita. Kasih lintas batas, kasih yang melampaui batas itu bisa kita lakukan. Jika apa? Jika kita mau mengenal, mendengarkan, dan memahami orang lain secara tulus. Mengenal lebih dalam, mendengarkan, dan memahami orang lain secara tulus, sekalipun dia adalah orang yang berbeda latar belakangnya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah dari Minahasa, ya, Sulawesi Utara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar istilah Watu Pinawetengan. Di sini ada 2 orang Manado nih kayaknya ini. Ada 2 orang Minahasa, ini kamera bisa diarahkan. Andrew pernah tahu kisah tentang Watu Pinawetengan? Tahu istilah Sito Timo Tumoto? Harusnya tahu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di Minahasa itu ada sebuah batu namanya Watu Pinawetengan, artinya batu berbagi gitu. Letaknya di daerah Kawangkoan sekitar 40 km dari kota Manado. Ribuan tahun yang lalu, ini cerita rakyatnya gitu ya, ribuan tahun yang lalu para kepala suku duduk menghadap batu ini. Zaman itu suku-suku Minahasa saling membenci. Jadi ada masa di mana suku-suku di Minahasa itu saling membenci satu dengan yang lain. Entah soal karena pembagian lahan, entah karena untuk pertanian segala macam, ada rasa ketidaksukaan. Dan pada akhirnya para kepala suku ketika itu memohon amanat dari Watu Pinawetengan ini. Jadi yang namanya kebudayaan lokal ya, ada sebuah benda atau batu ketika itu yang dikultuskan. Lalu terdengarlah ketika itu suara dari dalam batu besar itu berbunyi, Akat Sito Ustimo Otomoto. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, supaya keturunanmu hidup, kamu harus saling menghidupi. Supaya keturunanmu hidup, kamu harus saling menghidupi. Mereka memahami bahwa amanat itu bermakna bahwa jika kita sekarang berdamai dan berbagi, maka bukan hanya kita yang hidup, melainkan juga keturunan kita di masa depan. Para kepala suku pun bersepakat ketika itu Bapak Ibu Saudara, bahwa mulai saat itu mereka akan berpedoman pada Sito Timo Tumoto itu, yang artinya orang hidup menghidupi orang lain. Dan ini yang diturunkan kepada anak cucu dan generasi selanjutnya. Orang hidup menghidupi orang lain. Kita hidup untuk menghidupi orang lain. Sehingga pedoman itu kemudian diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Jadi ada kayak sub nilai-nilai hidup dalam sehari-hari yang disebut sebagai maupus-upusan atau saling mengasihi. Masigi-sigian, saling menghargai. Matulut-tulungan, saling membantu. Maleos-leosan, saling berdamai. Matombo-tomboan, saling menopang. Dan sejak kesepakatan itulah Bapak Ibu Saudara, semua orang di wilayah itu hidup secara maesa-esaan atau saling bersatu, esa. Itulah yang kemudian disebut sebagai Mina Esa, yang dikenal Minahasa, Bapak Ibu. Kebersatuan. Saudara, cerita rakyat Minahasa ini menunjukkan betapa pentingnya berbagi kehidupan sebagai sesama manusia ciptaan Allah. Dan melalui teladan Tuhan Yesus Kristus kita diajak untuk PK membaca apa yang orang lain perlukan. Serta bersedia membuka diri untuk membantu meringankan beban sesama yang kita alami. Apalagi di tengah situasi kita saat ini dengan keadaan krisis sekarang ini, mari pembatasan-pembatasan yang ada, keadaan kesulitan yang ada saat ini tidak membatasi kita untuk tetap berbuat kasih. Biarlah kasih yang lintas batas itu bisa berada di atas segala pembatasan-pembatasan yang ada. Pembatasan-pembatasan yang kita terapkan selama pandemi ini, saudara, janganlah sampai melunturkan kasih kita kepada sesama. Baik di tengah keluarga, di tengah keseharian kita. Dan besok, Bapak Ibu Saudara, kita akan merayakan, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Suasananya mungkin nanti akan berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin akan lebih meriah, akan ada suasana yang berbeda mungkin di tahun ini. Namun biarlah peringatan kemerdekaan ini menjadi momen untuk kita mengobarkan
spirit kasih lintas batas itu kepada orang lain di tengah keterbatasan kita. Dan di tengah peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Ibu Saudara, gereja kita GKI telah dan terus berkarya. GKI Kepaduri juga terus ikut menjadi mitra Allah dalam melayani saudara-saudara kita, membantu menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik yang ada di dalam maupun di luar. Dan semangat inilah yang terus kita bangun. GKI yang merupakan kependekan dari Gereja Kristen Indonesia tak sekadar menumpang di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. GKI juga menjadi bagian dari masyarakat, bangsa dan negara. Dan dengan demikian, saudara dan saya sebagai warga GKI diajak untuk terus merawat keberagaman negara kita, memupuk dan menebarkan kasih lintas batas di Indonesia. Kiranya kita dimampukan untuk terus mengasihi, menghidupkan kasih yang melampaui batas di tengah segala keterbatasan saat ini. Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara SMA Kristen 1 Penabur, Jakarta. Into your hands I commit with all I am for you alone. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami hingga saat ini. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan, kami tetap yakin bahwa Tuhan menolong, Tuhan menjaga, dan Tuhan beserta. Pada saat ini ya Allah, kami hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Secara khusus kami mengingat dan berdoa bagi gerejamu di tempat ini, GKI Kepaduri. Dengan setiap program yang dievaluasi dan yang direncanakan ataupun yang sedang dikerjakan. Di tengah perubahan keadaan yang terjadi, biarlah gerejamu tetap bisa memberikan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami sebagai warga gereja juga dimampukan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan bagi sesama kami. Kami juga mengingat pelayanan poliklinik umum di gereja kami yang sudah mulai beroperasi. Biarlah poliklinik ini bisa menjadi berkat dan menolong setiap orang yang membutuhkan dalam bidang kesehatan. Engkau sertai dan Engkau jaga setiap orang yang bertugas supaya dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Dan kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan poliklinik ini, kasih Tuhan dan berkat Tuhan juga boleh dirasakan pada warga atau saudara-saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami, pekerjaan dan usaha yang kami lakukan hingga saat ini di masa pandemi. Dengan segala kesulitan yang ada, kekurangan maupun kekhawatiran, tetapi ajarlah kami untuk senantiasa berpegang pada berkat dan anugerah Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas hari-hari yang boleh kami lewati, atas makanan dan minuman yang tersedia bagi kami, atas keluarga yang ada dan bersama-sama dengan kami, atas setiap hal yang boleh terjadi, dan mampukan kami untuk terus melihat kebaikan Tuhan dengan penuh rasa syukur meskipun keadaannya tidak baik. Berkatilah setiap usaha kami, setiap perjuangan kami, pekerjaan kami, dan orang-orang di sekitar kami, karena Engkau adalah Sang Pemberi rahmat dan berkat bagi setiap umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga terbaring lemah karena sakit yang dialami. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusiktimu, Ibu Isnarti Hananto, dan Bapak Boris yang dalam pemulihan. Kami membawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberikan pemulihan di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka boleh merasakan ketentraman dan ketenangan dari Tuhan. Dan tetap setia berpegang kepada cinta kasih Tuhan. Kami mengingat dan berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berulang tahun. Kami berdoa untuk
Bapak Barita Sitompul, Bapak Hendrawan Rukmana, Bapak Herling Daud Sangi, Ibu Gus Diana Boru Sitompul, Ibu Kiranawati, Saudari Mega Silvi Agustin, Saudara Immanuel Paulus Aswandi, Ibu Sri Marta Ningsi, Bapak Alvin Komala, Bapak William Bunjar, Ibu Dominik Gracia Santoso, Saudara Stephen Mark Lukita, Saudari Talia Margareta, Ibu Susiana Cokro, Bapak Audi Adrianus Karnadi, Ibu Deborah Augeni Rowena, Ibu Laura Agustin Santia, Saudari Mika Agustin, Ibu Gloria Rondonuwu, Bapak Suandi Rusli, Ibu Lidianti Tanujaya, dan Bapak Indrianto Sanyoto. Sertai dan berkati dalam hari-hari mereka ya Tuhan, dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, atau studi, atau setiap hal yang mereka lakukan. Jadikanlah mereka berkat bagi setiap orang yang bertemu, yang berjumpa dengan mereka. Biarlah melalui diri saudara-saudara kami ini, cinta kasih Tuhan juga boleh dinyatakan. Mereka boleh menjadi terang. Dan biarlah di dalam kehidupan mereka, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan. Mereka boleh semakin untuk dekat pada Tuhan. Dan juga boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap hal yang dilakukan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi negara kami Indonesia. Yang esok hari akan kami peringati hari kemerdekaan 75 tahun Indonesia. Di tengah situasi yang tidak pernah terjadi ini ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi saat ini. Biarlah negara kami ya Tuhan boleh diteguhkan melalui pemerintah yang menjalankan tugas, yang membuat kebijakan, bagi setiap orang relawan yang memberikan, mengabdikan dirinya untuk kepentingan banyak orang, kemanusiaan, Engkau yang sertai dan berkati. Dan juga setiap kami yang menjadi warga negara Indonesia ya Tuhan, biarlah melalui hal-hal yang sederhana dalam kehidupan bermasyarakat, kami juga boleh memberikan sumbangsih untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk mengobarkan semangat kesatuan, saling berbagi, saling menolong satu dengan yang lain. Kami bawa negara kami Indonesia ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami semua boleh hidup dengan keadaan yang baik, sejahtera, seturut dengan kehendak dan penyertaan Tuhan. Kami juga membawa setiap doa dan pergumulan kami masing-masing. Kami mengingat keluarga kami mengingat istri atau suami, anak-anak, baik yang dekat maupun jauh. Kami mengingat keluarga kecil kami, kiranya kehangatan dari Tuhan boleh tinggal di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya keluarga kami juga boleh diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati. Kami juga mengingat pekerjaan maupun aktivitas setiap kami, dan kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukan kami untuk terus berjuang, mampukan kami untuk terus bertahan di tengah keadaan sulit ini ya Bapa. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sebab mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Mari kita naikkan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku. Ku bernyata hidup beriman agar nyata hidup beriman. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Pimpinlah setiap orang yang mengelola persembahan ini, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat yang terkasih, setiap kita punya karunia. Namun apalah artinya semua karunia tanpa kasih? Itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku dapat
semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus berlimpah bagi kita dan bersama dengan kita, serta memampukan kita untuk terus menghadirkan kasih tanpa batas dimanapun kita berada dari sekarang sampai selama-lamanya.